Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa dengan saya, Andio, peziarah iman dari kaki gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Ingin berbagi potret pemandangan iman di dalam ziarahnya pada segenap saudara yang berkehendak baik. Sebagai dasar ziarah, saya ingin berbagi hasil perjalanan ziarah iman dalam kitab Amsal. Dan hari ini kita merenungkan Amsal 1 ayat yang pertama sampai ke-7, tapi kita memfokuskan pada ayat yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Khalik langit dan bumi, pencipta dan pemelihara buah ciptaannya, terima kasih atas penjagaan perlindungan sepanjang hari dan perawatan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini sebagaimana adanya kami dengan segala keberadaannya. Kami bersyukur oleh berkat-Mu, kami diizinkan untuk merenungkan firman-Mu melalui Sang Pengkhotbah. Dan hari ini kami akan melanjutkan perjalanan ziarah kami mengunjungi Engkau sebagai guru kebijaksanaan melalui pengamsal. Kiranya Tuhan tuntun kami, beri kami ketekunan, keterbukaan, dan kerendahan hati untuk mengosongkan diri supaya kami terisi oleh firman-Mu. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Pas Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara yang berkehendak baik, ayat ini memperhadapkan kita sebagai jalan dalam ziarah iman kita di satu titik persimpangan jalan. Bisa saja sebut kanan atau kiri. Sebut saja yang kanan sebagai jalan menuju ke pengetahuan, yaitu takut akan Tuhan atau takut kepada Tuhan. Sedangkan yang satu sebut saja kiri sebagai jalan menuju kebodohan yang disebut menghina hikmat dan didikan. Dan kita berada di persimpangan jalan ini, di antara dua pilihan ini. Dan celakanya tidak ada alternatif lain. Jadi kita mesti harus memilih. Mari kita mencoba untuk menyelidikinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan apa sih artinya, saudara-saudara? Takut di sini. Dan pengetahuan apa yang akan kita peroleh kalau kita takut? Dalam suatu PA, dalam sebuah diskusi diajukan oleh pendeta jemaat. Kenapa Anda rajin ke gereja dan bahkan rajin mengikuti kegiatan gereja yang lain? Lalu ada yang menjawab, takut ke neraka, Do. Katanya, lah, takut ke neraka? Kasihan amat ya. Orang ke gereja dibebani rasa takut ke neraka. Orang semacam ini, saudara-saudara, pergi ke gereja bukan oleh karena dia mau beribadah atau berjumpa dengan Tuhannya, tetapi lebih pada takut pada nerakanya. Tetapi apa ayat ini memaksudkan hal seperti itu? Tentu bukan. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan monster yang perlu kita takuti. Dia adalah Bapa yang patut kita segani
dan kita hormati serta taati. Jadi takut di sini lebih pada rasa segan, pada rasa hormat dan rasa taat kepada Tuhan. Jangan dan bukan oleh karena takut neraka. Lalu kemudian kalau kita memiliki rasa takut semacam ini, takut akan Tuhan. Tadi Amsal mengatakan itulah awal pengetahuan. Pengetahuan apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah? Saudara-saudara yang berkehendak baik, kalau kita membaca ayat 1-7 di dalam Amsal tadi, maka di sana kita bisa menemukan bahwa ayat-ayat itu menjelaskan takut akan Tuhan itu kita memperoleh banyak ilmu yang bisa diserap. Takut akan Tuhan kita berpengetahuan, memiliki wawasan yang mencerdaskan, memiliki kebijaksanaan yang inspiratif, dan memiliki informasi yang mentransformasi kehidupan kita, yang mengubah dan membawa dampak kepada kita karena bisa menyalurkan berbagi informasi yang kita dapatkan. Jadi bermanfaat, berdaya guna, dan berhasil guna. Itu dari ayat-ayat yang kita baca dalam ayat 1-6. Nanti saudara membaca sendiri. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bahwa pengetahuan ini bukan saja pada apa yang ada di dalam otak kita dan hati kita, tetapi juga kesadaran akan kebesaran Allah Sang Pencipta. Sadar akan apa? Itu sadar bahwa ketika kita berada di hadapan Allah, kita ini hanya makhluk kecil yang rapuh, yang ringkih, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bahwa kita hanya skrup kecil di belantara semesta yang sangat rumit, sangat besar dan jelimet ini. Siapakah engkau manusia, kata pemazmur. Engkau itu bukan apa-apa. Kita ini bukan apa-apa. Sehingga kenapa harus diingat-ingat? Tetapi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diciptakan Allah hampir-hampir sama dengan Allah. Jadi luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kesadaran bahwa kita ini kecil ketika melihat semesta bernyanyi, ketika melihat awan kemauan yang indah, ombak di pantai yang meliuk-liuk, mawar indah yang mewangi, juga luar biasa proses kelahiran seorang bayi, tetapi juga gentar ketika melihat hujan dan badai, angin tornado yang gegirisi, erupsi gunung yang indah sekaligus menakutkan, juga penyakit dan kematian yang mendadak bagi seorang bayi, atlet yang kekal, dan juga artis yang cantik, yang masih imut, penyanyi yang tersedok oleh biji salak. Kita gentar ternyata bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Allah itu sangat besar, sangat agung, luar biasa. Kita bukan siapa-siapa. Dan ketika melihat keagungan Allah ini, kita berdecak luar biasa. Tuhan itu sungguh akbar. Allah itu menggetarkan sekaligus juga menggentarkan, membuat takjub tetapi sekaligus membuat takut. Rasa takut semacam inilah yang membawa kita pada pengetahuan dan pengenalan akan Allah. Dan ini juga yang membuat kita menjadi bijak, karena sadar diri bahwa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Itu jalan yang pertama, yang ke kanan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dikatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh di sini bukan berarti dia tidak berpengetahuan.
amat sangat mungkin dia banyak pengetahuannya. Mungkin ilmunya tinggi, baik ilmu lahir maupun ilmu batin, ilmu putih maupun ilmu hitam, ilmu kemasyarakatan maupun ketatanegaraan, ilmu ekonomi maupun politik, bisa jadi fasih termasuk ilmu teologi, ilmu ketuhanan. Tetapi kemudian kenapa ia disebut bodoh? Oleh karena dia menghina hikmat dan didikan. Hikmat apa yang dia hina? Yaitu hikmat Allah. Orang-orang semacam ini, saudara-saudara, barangkali dia sering bicara tentang Allah, tetapi jarang bicara dengan Allah. Doa, yes. Tetapi mendengar firman, jarang. Bahkan mungkin tidak doyan, paling tidak menjadi makanan sehari-hari. Makanannya mungkin barangkali lebih banyak gadget, waktunya lebih banyak habis internet, hobinya main game. Ia disebut bodoh oleh karena mengabaikan yang penting dan bahkan yang terpenting di dalam hidupnya. Karena kebodohan ini adalah selalu memiliki ketergantungan yang bertentangan dengan kebijaksanaan. Walter Lippmann, dia mengatakan hal yang menarik tentang orang bodoh ini. Dia katakan begini, dibutuhkan hikmat untuk memahami kebijaksanaan. Musik tak berarti apa-apa jika pendengarnya tuli. Kebodohan itu seperti pendengar tuli. Dia tidak mendengar indahnya alunan musik, merdunya penyanyi. Dan orang-orang yang memilih kebodohan tidak akan berpihak pada kebijaksanaan. Karena dia tidak mengerti arti bijaksana. Dia tidak memiliki cara mendapat kebijaksanaan. Bahkan ketika tahu pun dia menolak untuk memanfaatkan dan menggunakannya. Kebodohan semacam ini, saudara-saudara, membuat dia menolak menghormati Tuhan, apalagi tunduk berserah kepada Allah. Apalagi Allah yang tidak masuk akal pikirannya, yang dia anggap cerdas padahal terbatas. Orang yang takut akan Tuhan memang terbatas pikirannya. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan yang ia percayai itu tidak terbatas. Bahkan tidak terjangkau kuasanya, kemuliaannya, pengertiannya, cintanya. Dan itu yang membuat ia yang terbatas percaya pada yang tidak terbatas. Dan hanya orang yang takut akan Tuhan mempunyai pengetahuan bahwa yang mustahil jadi mungkin, yang sedikit jadi banyak, yang tidak berarti jadi berarti, yang sepele ternyata penting. Karena orang takut akan Tuhan tahu bahwa iman itu menjembatani yang tidak mungkin menjadi kemungkinan, yang mustahil menjadi mungkin. Inilah kelimpahan berkat hikmat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Anugerah pengertian yang membuat orang menjadi berhikmat di dalam menjalani hidup yang kadang-kadang di luar pengertian dan keterbatasannya, di luar skenario yang sudah dia tulis, di luar rencana yang sudah dia planningkan dengan baik. Semuanya menjadi rusak dan hancur karena dia tidak cukup bijak dengan anugerah Allah. Jadi saudara-saudara, sekarang kita mau memilih jalan mana di persimpangan ini. Takut akan Tuhan atau jalan kebodohan yang menghina hikmat dan didikan. Anda yang memilih sendiri dan menjalannya. Tetapi saya akan memilih jalan takut akan Tuhan. Amin.